Aloha, para kesatria penanggulangan bencana dimanapun Anda berada, piye kabare, daramang, semoga semua dalam keadaan prima ya. Harus prima dong. Apalagi kalau kita ngomongin pemanasan sebelum masuk materi inti nih. Oh, jadi pemanasan kita sekarang ini sebenarnya udah sesuai SOP ya? Hahaha, iya dong, biar mesinnya panas dulu, narik perhatian, dan nggak kaku-kaku amat sebelum kita gas ke materi inti. Oke, kalau gitu mari kita mulai pemanasannya dengan sesuatu yang lagi viral lah ya di internal kita. Nah, ini dia. Ada bahan riset gokil nih. Studi komparatif negara Konoha vs Singapura dalam pengendalian banjir. Waduh, ini menarik. Di Singapura itu kan buang sampah sembarangan sekali aja denda bisa 5 juta. Betul, sebulan 3 kali ketahuan ya udah, kandas itu gaji pokok plus tukin. Jangankan mau nyaingin komisaris BUMN, Buat ngikutin gaya hidup anak Jaksel aja susah banget pasti. makanya tinggal di negara Konoha itu enak. Seringnya itu ya seenaknya, banjir datang, solusinya simpel banget. Apa tuh? Salahin aja pemerintah, selesaikan. Bener juga. Tapi ada yang lebih kacau loh dari nyalain pemerintah. Oh ya, apaan tuh? Nyalain hujan. Hari gini masih ada yang bilang hujan deras menyebabkan banjir. Gawat nggak sih itu? Hujan yang harusnya rahmat jadi kayak laknat gitu. Nah, ini persis banget seperti yang dibilang sama sang begawan kita, Prof. Syamsul Ma'arif. Oh, gimana tuh ceritanya? Beliau pernah bilang ke almarhum Pak Sutopo, "Top, jangan bilang begitu. Alam itu membantu kita saja nggak berpikir. Penyebabnya itu Anda tidak siap." Wow, dalam banget. Nah, ini nih yang bikin pembahasan kita kali ini spesial banget. Betul sekali. Dan ini jadi semakin spesial karena materi diskusinya datang langsung dari salah satu pendengar setia kita. Oh, keren! Betul. Beliau mengirimkan setumpuk bahan tentang sosok luar biasa ini, Prof. Syamsul Ma'arif, yang sering disebut Bapak Modernisasi Penanggulangan Bencana Indonesia. Wah, mantap! Jadi untuk Anda yang mengirimkan, dimanapun Anda berada, hatur nuhun dulur. Kiriman Anda ini bikin kita semua bisa belajar bareng. Betul. Mari kita bongkar pemikiran beliau. Untuk benar-benar paham warisannya, kita harus paham dulu orangnya. Dan yang paling menarik dari Prof. Ma'arif itu, beliau ini seperti punya 3 kepribadian dalam satu tubuh. 3 kepribadian. Maksudnya gimana tuh? Iya. Pertama, tentu saja ada sang jenderal. Beliau kan lulusan Akmil 73, jadi soal ketegasan, disiplin, otoritas komando itu udah mendarah daging. Oke, itu sisi militernya. Tegas dan terstruktur, tapi itu kan baru satu. Benar. Kepribadian kedua adalah sang profesor. Beliau ini bukan perwira biasa, tapi seorang doktor sosiologi militer dari Universitas Indonesia. Oh, wow. Gelar ini bukan cuma pajangan, tapi memberinya kacamata analitis yang unik. Dia melihat bencana bukan sekedar peristiwa alam, tapi sebagai sebuah fenomena sosial. Seorang jenderal yang juga profesor sosiologi, itu perpaduan yang langka banget. Ada lagi. Nah, ini bagian yang paling mengejutkan dan mungkin jadi kuncinya. Sisi ketiga adalah sang seniman. Seniman? Maksudnya? Beliau ini pencinta berat dan bahkan komposer musik jazz. Dia juga menulis puisi. Sisi seniman inilah yang memberinya modal paling krusial dalam situasi krisis, empati dan kemampuan berimprovisasi. Tunggu. Ini gila sih. Jenderal, profesor, sekaligus musisi jazz. Gimana ceritanya orang yang hidup di rantai komando kaku malah jago improvisasi? Itu dia paradoksnya. Jadi, sang jenderal memberinya kemampuan untuk bertindak, sang profesor untuk menganalisis, dan sang seniman untuk merasakan. 3 pilar yang lengkap. Lengkap banget. Tepat. Dan dengan 3 pilar itulah beliau ditugaskan memimpin sebuah lembaga yang benar-benar baru, BNPB. Anda harus ingat konteksnya. Sebelum UU 24 2007, penanggulangan bencana kita itu modelnya cuma koordinasi. Oh iya, yang ganti-ganti nama itu kan, betul? BPKKP, Bakornas PB, intinya cuma ngumpul, rapat, koordinasi. Tsunami Aceh 2004 membuktikan modal itu gagal total. Makanya UU baru menuntut perubahan fundamental. Dari koordinasi menjadi komando. Dan Prof. Ma'arif masuk di situasi itu. Persis. Bayangin aja, beliau itu di awal ibarat jenderal tanpa pasukan, kepala tanpa kantor. Urusan pertamanya mungkin bukan bikin renstra, tapi cari cara pesen stapler dan kopi yang layak.
Kebayang sih start dari nolnya. Oke, jadi dia datang dengan modal 3 kepribadian itu. Terus, ujian pertamanya apa? Cepat sekali. Tahun 2009, gempa Padang. BNPB baru berumur setahun, langsung dihantam gempa 7,6 skala Richter. Prof. Ma'arif turun langsung. Dan di situ 3 kepribadiannya langsung beraksi ya? Iya, dia nggak datang sebagai jenderal yang teriak-teriak kasih perintah. Justru sang profesor sosiologi dalam dirinya yang mengambil alih. Dia menerapkan konsep pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Apa yang dia lakukan yang beda dari biasanya? Dia sadar, untuk memulihkan Minangkabau, dia nggak bisa datang sebagai orang luar yang sok tahu. Dia harus merangkul tatanan sosial yang ada. Jadi dia dekati para Ninyak Mamak dan LKAM. LKAM itu apa ya? Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Dia duduk bareng mereka, mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Itu pendekatan yang sangat kultural ya. Terus gimana dia menerjemahkan konsep teknis penanggulangan bencana ke budaya lokal? Nah, di sini sisi senimannya keluar. Dia bilang pesan-pesan kebencanaan itu jangan disampaikan lewat spanduk atau seminar yang kaku. Terus lewat apa dong? Sampaikan lewat medium yang hidup di tengah masyarakat. Dia sarankan pesan itu dimasukkan ke kesenian lokal, seperti teater tutur randai atau musik tradisional Rabab Pasisia. Wah, keren banget. Jadi pesan soal rumah tahan gempa atau jalur evakuasi bisa jadi bagian dari lirik lagu atau dialog pertunjukan gitu. Persis. Bayangin, informasi krusial disampaikan lewat humor dalam pertunjukan randai. Itu kan jauh lebih nempel daripada 1000 brosyur. Benar banget. Hasilnya gimana? Hasilnya, masyarakat Minang bukan cuma merasa terbantu, tapi juga terhormat. Mereka menganugerahi beliau gelar adat yang di Pertuan Raja Maulana Pagar Alam. Ini bukti pendekatannya berhasil memulihkan marwah, bukan cuma fisik. Wow, luar biasa. Lalu setahun kemudian 2010, ujian yang lebih besar datang. Erupsi Merapi. Ribuan orang mengungsi, awan panas jadi ancaman mematikan. Di tengah situasi super genting itu, Prof. Ma'arif bikin keputusan yang, kalau dilihat dari luar, aneh banget. Keputusan apa itu? Jangan bikin penasaran deh. Dia mengerahkan sebagian sumber daya BNPB untuk menyelamatkan tunas salak seluas 2.500 hektar di lereng Merapi. Hah, sebentar. Lagi genting begitu, ribuan nyawa terancam, kok malah ngurusin salak? Saya kalau jadi stafnya di sana, mungkin mikir, Bapak ini kenapa sih? Justru disitulah letak kejeniusan cara pandangnya. Sang jenderal dalam dirinya udah pastiin fokus utama itu menyelamatkan nyawa manusia. Itu harga mati. Oke, itu jelas. Terus? Tapi sang profesor sosiologi dalam dirinya mikir satu langkah ke depan. Dia tahu kebun salak itu bukan sekedar tanaman. Itu nadi kehidupan, tulang punggung ekonomi ribuan keluarga di sana. Oh, jadi dia melihat kalau salaknya mati, itu bakal jadi bencana tahap kedua, bencana ekonomi. Tepat. Warga mungkin selamat dari awan panas, tapi setelah bencana reda, mereka jatuh miskin. Itu kan sama aja menciptakan krisis baru. Dengan menyelamatkan tunas salak itu, dia nggak cuma menyelamatkan nyawa, tapi juga kehidupan. Gila, dalam banget pemikirannya. Dan terbukti, bertahun-tahun kemudian, salak pondo dari lereng Merapi yang diselamatkan itu bisa bangkit lagi, bahkan diekspor. Itu warisan nyata dari sebuah keputusan yang awalnya terlihat aneh. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi, apa inti filosofi yang beliau wariskan dari semua ini? Warisan terbesarnya adalah revolusi paradigma. Dia yang memperkenalkan rumus yang sekarang jadi kitab suci kita semua. Bencana sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Ancaman kali kerentanan, kapasitas. Betul. Selama puluhan tahun kita cuma fokus meratapi ancaman dan kerentanan kita. Dua hal yang sulit kita ubah. Beliau datang dan membalikkan meja. Fokus kita harusnya pada satu variabel yang sepenuhnya ada dalam kendali kita, membangun kapasitas. Dan ini dia obat untuk mentalitas menyalahkan hujan yang kita bahas di awal tadi, ya kan? Hujan itu ancaman, tapi banjir terjadi karena kapasitas kita yang nggak memadai. Persis. Selain rumus itu, ada lagi paradigma humanis yang dia sebut sapalibatisme. Sapalibatisme. Unik namanya. Apa itu? Sapa artinya jangan cuma datang, data kerusakan, bagi logistik, terus pulang. Sapa para penyintas. Duduk bareng, dengarkan cerita mereka dengan empati. Oke, sapa, lalu libat. Libat artinya libatkan semua pihak, terutama masyarakat lokal. Mereka bukan objek, tapi subjek penanggulangan bencana.
Pendekatan ini yang akhirnya membawa nama Indonesia dihormati di panggung dunia, kan? Betul sekali. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY saat itu dan dengan Prof. Ma'arif sebagai panglima lapangannya, Indonesia diakui PBB sebagai Global Champion of Disaster Risk Reduction. Anggaran penanggulangan bencana nasional bahkan naik sampai 1000%. Wow. Itu cerminan komitmen negara untuk benar-benar berubah dari reaktif jadi proaktif. Anda tadi juga bilang beliau membangun sistem. Maksudnya gimana tuh dalam prakteknya? Nah, ini bagian penting. Beliau sadar jabatannya nggak selamanya. Jadi prioritas utamanya regenerasi. Di BNPB dia membuat teaching class. Bayangin, kepala BNPB meluangkan waktu rutin ngajar staf-stafnya. Mengajar. Seperti kuliah gitu. Bukan sekedar kuliah, dia sering lempar studi kasus nyata, lalu biarkan stafnya berdebat cari solusi terbaik. Dia menantang pemikiran mereka. Dia nggak menciptakan pengikut yang cuma bisa bilang, siap, laksanakan. Tapi pemimpin masa depan yang bisa berpikir kritis. Jadi almarhum Pak Sutopo itu salah satu hasilnya. Beliau adalah produk terbaik dari sistem keterbukaan informasi dan budaya transfer ilmu yang dibangun Prof. Ma'arif. BNPB saat itu lebih mirip kampus daripada barak militer. Jadi, kalau dirangkum untuk kita para kesatria di lapangan, pelajarannya jelas. Pertama, tingkatkan terus kapasitas. Kedua, jangan cuma datang bawa logistik, tapi sapa dan libat masyarakat. Dan ketiga, paling dasar berhenti nyalahin hujan. Tepat sekali. Jadi ada 3 hal utama yang bisa kita bawa pulang dari pemikiran Prof. Syamsul Ma'arif. Oke, mari kita perjelas satu persatu. Pertama, dari sisi knowledge atau pengetahuan. Bencana itu bukan cuma urusan alam, tapi fenomena sosial. Rumusnya jelas, perkuat kapasitas kita. Benar, jadi ini soal seberapa siap kita, bukan pasrah sama alam. Lanjut yang kedua. Kedua, dari sisi skill atau keterampilan, terapkan sapalibatisme. Kemampuan menyapa, berempati, mendengarkan, dan melibatkan komunitas, itu skill inti. Sama pentingnya dengan skill teknis evakuasi. Dan yang terakhir, yang paling fundamental, berhenti menyalahkan alam. Penyebab bencana sesungguhnya adalah Anda tidak siap. Prinsip ini mengubah kita dari korban pasif menjadi manajer risiko yang proaktif. Prof. Ma'arif membangun BNPB sebagai kampus untuk mencetak generasi penerus. Ini ada satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa jadi renungan buat Anda semua di lapangan. Apakah Anda sudah menjadi dosen di unit Anda masing-masing? Sudahkah Anda melanjutkan warisan transfer knowledge ini agar tim Anda dan masyarakat di sekitar Anda semakin tangguh? Cukup sampai di sini, kami berdua pamit mundur. Sampai jumpa, salam SKPDB, salam TRC Nusantara. Three, two, one. And close this window.